Guys, kali ini aku mau ajak kamu keliling Cikini. Kenapa ya keliling Cikini? Soalnya di Jalan Cikini Raya terdapat segudang bangunan bersejarah pun dengan kisah-kisah menarik yang mau aku share ke kamu semua. Kali ini aku nggak akan sendirian karena aku bakal berkeliling bersama rombongan dari Jakarta Good Guide dalam kegiatan walking tour. Sedikit informasi, bagi yang belum tahu walking tour itu apa, singkatnya adalah kegiatan jalan-jalan dengan rute yang sudah ditentukan. Dan ditemani oleh seorang pemandu yang menjelaskan soal kisah-kisah menarik atau sejarah dari bangunan yang akan dilewati. Yuk kita mulai dari ujung Jalan Cikini Raya, yakni kantor pos Indonesia. Tahu nggak, kantor pos ini adalah kantor pos yang buka 24 jam pertama di Indonesia sejak tahun 2014. Bukan kantor pos yang pertama ya, kalau yang pertama itu ada di Kota Tua yang dibangun pada 1870-an. Kalau yang di Cikini ini dibangun pada 1920-an dengan nama Cikini Pos Kantor. Nah, kantor pos Cikini dulunya dibuat untuk menunjang kebutuhan para elit yang tinggal di Cikini, biar mereka nggak usah jauh-jauh ke Waltevreden dan Batavia. Oh ya, di sini kamu bisa lihat timbangan Berkel juga loh. Timbangan ini tidak dimiliki oleh orang awam. Yang punya timbangan ini rata-rata perusahaan atau orang-orang yang berkepentingan seperti MH Tamrin. Kalau kamu ada kebutuhan pengiriman tengah malam, mendesak, mendadak, kamu bisa banget nih ke layanan kantor pos 24 jam kayak gini. Selanjutnya aku mau kasih tahu juga untuk dua makanan legendaris yang ada di Jalan Cikini Raya. Wah, ini sih kamu wajib cobain. Pertama ada roti gambang. Jujur Li, aku sih doyan banget sama roti ini. Roti yang khas disantap barengan sama teh panas atau kopi di pagi hari ini punya sejarah yang sama tuanya dengan sejarah masa kolonial Belanda. Tahu nggak sih, roti dengan tekstur padat ini pernah masuk dalam 50 roti terbaik di dunia. Nah, di Jakarta ada dua produsen roti gambang yang terkenal, yakni Lau dan Tan Ek Chuan. Dulu bangunan di belakang ini adalah pabrik roti Tan Ek Chuan, tetapi sejak pemerintahan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pabrik tidak boleh lagi didirikan di area ibu kota. Roti rasa gula merah dan kayu manis ini harganya 7 ribuan aja loh. Kedua, ada es krim yang disebut-sebut favoritnya Ibu Megawati. Es krim ini pertama kali diluncurkan tahun 1951, lalu sejak 1991 kedainya ditutup dan lokasinya kini berganti jadi Hotel Cikini. Es krim Canan memiliki logo khusus, yakni logo panda yang sedang mengacungkan jempol. Rasa kopior dan durian menjadi favorit pelanggan sejak dahulu, termasuk keluarga Bung Karno dan keluarga Cendana. Harga per cupnya 15 ribuan guys. Jadi ada trik cara makan es krimnya antara sendok sama es krim itu dijilat dulu biar dia tuh jadi agak cair dan kita bisa nyendok. Oke, sudah semuanya? Oh, lagi di dulu boleh? Ya, itu jadi lebih gampang guys. Ini aku punya rasa kopi loh. Teksturnya jadi kental gitu, terus rasanya juga Nah, ini ada tempat-tempat yang excited juga nih buat aku share informasinya. Tempat ini adalah rumah-rumah dari tokoh-tokoh Indonesia. Saat melewati Jalan Cikini Raya, sering melihat rumah bercat putih di sebelah kanan ini enggak? Rumah ini ternyata milik Mas Agus Nur Muhammad Hashim Ning atau akrab dipanggil Hashim Ning. Untuk diketahui, beliau adalah keponakannya Bung Hatta, wakil presiden RI pertama yang sukses menjadi pengusaha mobil hingga dijuluki Raja Mobil Indonesia. Nah, ternyata rumah ini juga jadi tempat syuting film catatan si Boy loh. Ada yang pernah nonton filmnya nggak nih? Rumahnya megah dan elegan ya. Lanjut, kalau kamu berjalan lurus terus ke arah stasiun Cikini, kamu akan menemukan juga rumah salah satu tokoh penting di Indonesia. Rumah yang juga terletak di sisi kanan jalan ini adalah rumahnya Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Kala ditunjuk menjadi Menlu, Subarjo disebut harus menghadapi kondisi serba terbatas, tidak ada kantor, pegawai, dan alat-alat. Rumah pribadinya ini akhirnya ia sulap menjadi kantor pertama Kementerian Luar Negeri dan merekrut 10 orang sebagai pegawainya. Selanjutnya, ada rumah seorang pelukis ternama Indonesia, Raden Saleh. Rumah ini mulai dikenal oleh publik setelah muncul di film Mencuri Raden Saleh, yang dijadikan sebagai rumah dari salah satu karakter di film itu yang bernama Vela.
Megah banget ya rumahnya. Nah, tahu nggak sih kalau dulu tuh Raden Saleh punya kebun binatang di rumahnya. Posisi rumah Raden Saleh sekarang kan di kompleks RSPGI Cikini. Nah, dari rumah Raden Saleh terus ke depannya ada RSPGI Cikini, terus ke depannya lagi sampai Taman Ismail Marzuki. Itu dulunya ya satu area rumah Raden Saleh. Halaman seluas itulah yang dijadikannya sebagai tempat hewan-hewan koleksi pribadinya Raden Saleh. Bahkan akhirnya taman itu dibuka untuk umum loh. Jadi warga setempat bisa melihat koleksi-koleksi binatang Raden Saleh. Nah, momen inilah yang menjadi cikal bakal Taman Marga Satwa Ragunan. Tahun 1864, taman itu kemudian dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia dengan nama ini. Lalu tahun 1949 namanya diubah menjadi Kebun Binatang Cikini. Barulah pada 1964 dicetuskan perpindahan kebun binatang ini ke Pasar Minggu dan tahun 1966 Taman Marga Satwa Ragunan resmi dibuka. Publik tuh boleh banget kok berkunjung ke sini, hanya saja kita harus izin ke pihak pengelola rumah sakit. Soalnya sampai saat ini tempatnya tidak difungsikan sebagai tempat wisata. Bangunan ini masih digunakan sebagai tempat pertemuan atau kegiatan-kegiatan lain dari Rumah Sakit PGI Cikini. Makanya kamu perlu izin maksimal H-1 ke pihak rumah sakit. Nanti kamu bakal ditemani sama pihak rumah sakit selama kunjungan, plus diberikan informasi mengenai rumah Raden Saleh ini. Nah, di Jalan Cikini Raya ini kamu juga bisa nongkrong di Taman Ismail Marzuki. Banyak banget aktiviti yang bisa kamu lakukan di sini. Pertama, kamu bisa baca buku di Perpustakaan Cikini. Tempatnya luas dan estetik banget, bikin nyaman. Selain itu, kamu juga bisa ke planetarium untuk eksplor bintang dan benda langit lainnya. Kamu juga bisa nih cek-cek Instagramnya Taman Ismail Marzuki untuk tahu kalau ada event menarik kayak pameran atau pertunjukan di teaternya. Seru banget ya! Itu dia keseruan aku selama keliling di Jalan Cikini Raya. Menarik banget ya. Next mau bahas daerah mana lagi nih? Komen yuk!